Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya nggih. Masih tetap semangat kan untuk belajar online. Nah, untuk pertemuan kali ini mata pelajarannya adalah fisika dan kita akan membahas mengenai usaha dan energi seperti minggu lalu. Kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari dan fisika, menjelaskan pengertian energi, dan mendeskripsikan hubungan antara usaha, energi kinetik, energi potensial, gravitasi dan pegas, dan energi mekanik, dan hubungan antara konsep-konsep itu dalam diskusi kelas. Nah, bisa dilihat ilustrasi mobil ini. Mengapa mobil jeep ini mampu menarik sebuah beban yang sangat berat? Ada yang tahu? Nah, karena mobil ini bisa menarik beban berat karena adanya usaha menarik beban berat. Nah, apa yang dimaksud dengan usaha? Ada yang tahu? Seperti minggu kemarin yang sudah saya jelaskan, bahwa usaha dalam kehidupan sehari-hari dan usaha dalam ilmu fisika itu beda pengertian. Nah, pengertian usaha dalam fisika sangat berbeda dengan definisi usaha dalam istilah sehari-hari. Dalam istilah sehari-hari, sebuah pekerjaan yang ternyata tidak menghasilkan pendapatan masih tetap dinyatakan sebagai usaha. Misalnya namanya juga usaha. Nah, jadi walaupun tidak menghasilkan sesuatu itu sudah dikatakan usaha. Itu di dalam usaha dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam usaha dalam fisika tidak sama dengan istilah usaha dalam kehidupan sehari-hari. Benda dikatakan melakukan usaha jika benda tersebut mengalami perpindahan. Contohnya misalnya ketika kita mendorong tembok. Nah, dalam kehidupan sehari-hari walaupun tembok tidak bergeser ataupun berpindah, kita sudah dikatakan usaha. Tetapi dalam fisika itu belum dikatakan usaha karena tembok walaupun kita dorong dengan sekuat tenaga, walaupun kita sudah berusaha maksimal, tetapi dia tidak bisa berpindah. Nah, itu belum dikatakan usaha dalam ilmu fisika. Usaha oleh gaya konstan. Dalam fisika, usaha merupakan proses perubahan energi dan usaha ini selalu dihubungkan dengan gaya atau F yang menyebabkan perpindahan dengan lambang S suatu benda. Dengan kata lain, bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda. Nah, sedangkan pengertian usaha yang diterangkan di atas adalah usaha oleh gaya konstan, artinya arah dan nilainya konstan. Besar nilai usaha yang dilakukan oleh gaya F suatu benda mengakibatkan perpindahan sebesar S dan dirumuskan dengan W sama dengan F kali S, dengan W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah jarak dan perpindahan, satuannya meter. Nah, apabila gaya konstan tidak searah dengan perpindahan, bagaimana tampak pada gambar di atas, maaf ya, di atas bukan di bawah, maka usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda didefinisikan dengan W sama dengan F kali S cos theta. Nah, cos ini adalah sudut. Cos theta. Cos ini masuk ke dalam sudut-sudut istimewa. Nanti saya berikan apa itu cos di WA group ya. Kemudian contoh soalnya.
Sebuah gaya sebesar 20 Newton dikerjakan pada balok hingga balok berpindah sejauh 2 meter. Nah, maka usaha yang dikerjakan oleh gaya F adalah gaya F pada balok adalah pembahasannya diketahui, gayanya adalah 20 Newton, jaraknya adalah 2 meter. Yang ditanyakan adalah usaha W sama dengan F kali S. Nah, contoh yang kedua, misalnya sebuah benda diam di atas permukaan lantai licin pada benda dengan gaya F dengan sudut 30 dan benda bergerak sejauh 1 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya F pada benda? Diketahui F-nya adalah 10 Newton, S-nya adalah 1 meter dan sudutnya 30. Yang ditanyakan usaha W sama dengan F kali S cos theta. Nah, F-nya 10, cos theta-nya nilainya adalah setengah akar 3. 10 kali setengah 5, akar 3-nya tetap. Jadi hasilnya 5 akar 3 Joule. Nah, bisa dilihat di gambar di sampingnya. Kemudian selanjutnya adalah definisi energi. Energi merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Ya. Dan energi berhubungan erat dengan usaha. Tanpa adanya energi, maka usaha tidak bisa dijalankan. Nah, pengertian energi sangat luas sehingga ada yang sulit untuk didefinisikan. Seperti energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal. Nah, kemudian jenis-jenis energi dalam gerak. Ada beberapa energi dalam gerak, ada energi mekanik, ada energi kinetik, energi potensial. Potensial ada gravitasi dan pegas. Nah, energi kinetik ini adalah disebabkan karena gerak benda, sedangkan energi potensial itu karena posisi bendanya. Nah, ini hubungan antara usaha dan energi. Usaha atau dilambangkan dengan W merupakan gaya yang menyebabkan terjadinya perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan energi merupakan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang bersifat kekal. Nah, suatu usaha dan energi keduanya dinyatakan dengan satuan Joule. Nah, sifat energi tidak dapat dimusnahkan tetapi bisa berubah bentuk menjadi energi, dari energi satu menjadi energi yang lain. Nah, salah satu jenis energi adalah energi kinetik. Sebuah benda yang bermassa M dan bergerak dengan laju V mempunyai energi kinetik sebesar EK. Dengan kata lain, energi kinetik itu merupakan energi yang dipunyai benda karena benda itu bisa bergerak. Jadi gerak bendanya itu namanya energi kinetik. Bisa kalian lihat di ilustrasi di bawah ini. Nah, kemudian dirumuskan dengan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, dengan M adalah massa benda, V kelajuan benda, dengan EK adalah energi kinetik, satuannya Joule. Jadi bisa kalian lihat ilustrasi gambar di bawah. Jadi energi kinetik suatu benda, orang ini naik sepeda dari bawah ke atas, artinya dia bergerak dari bawah sampai ke puncak, kemudian bergerak lagi menuruni bukit. Nah, itu yang namanya energi kinetik. Jadi dia bergerak, berpindah dari bawah ke atas hingga sampai bawah lagi. Nah, contohnya sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Contoh misalnya yang diketahui adalah massa mobil 500 kg, kecepatan mobil 25, dan yang ditanyakan adalah energi kinetik setengah kali M kali V kuadrat. Nah, diperoleh 156.250. Nah, ketika mobil direm, mobil akan berhenti dan energi kinetik akan berubah menjadi energi panas dan energi bunyi yang ditimbulkan oleh gesekan antara rem dengan roda. Kemudian energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi ini energi yang dimiliki akibat posisi atau kedudukan benda tersebut terhadap bidang acuannya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bidang acuan adalah bidang yang diambil sebagai acuan tempat benda mempunyai energi potensial sama dengan 0.
Sebagai contoh energi potensial adalah energi pegas yang diregangkan, energi karet ketapel, energi air terjun. Nah, sedangkan secara matematis dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H, dengan EP adalah energi potensial, M adalah massa benda, G adalah kecepatan gravitasi, sedangkan H adalah ketinggian dari muka bumi. Nah, bisa kalian lihat gambar ilustrasi di samping. Energi potensial adalah posisi bendanya. Nah, ini yang benda yang dipegang oleh seseorang, bola. Nah, energi potensial berubah menjadi energi kinetik ketika benda itu dijatuhkan atau benda itu bisa bergerak. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan sebuah buku yang berada di atas sebuah meja. Maka dapat dikatakan bahwa buku tersebut mempunyai energi potensial gravitasi terhadap lantai. Jika buku tersebut mempunyai energi potensial gravitasi, berarti gaya gravitasi pada benda tersebut mampu melakukan usaha dari tempat semula ke lantai. Nih, bisa kalian lihat. Jika lantai sebagai bidang acuannya, maka EP sama dengan M kali G kali H. Contoh soalnya. Sebuah mangga yang ranum dan mengundang selera menggelayut pada tangkai pohon mangga yang berjarak 10 meter dari permukaan tanah dengan massa mangga adalah 0,2 kg. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial karena adanya tarikan atau penekanan pegas atau kemampuan suatu benda yang dihubungkan dengan pegas untuk berada pada suatu tempat karena panjang pegas berubah sepanjang X. Dirumuskan dengan EP sama dengan setengah kali F kali delta X, atau EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat, dengan EP adalah energi potensial pegas, satuannya Joule, F adalah gaya pegas, satuannya Newton, delta X adalah pertambahan panjang pegas, satuannya adalah meter, dan K adalah konstanta pegas. Sedangkan energi mekanik merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki suatu objek atau sistem. Nah, dirumuskan dengan EM sama dengan EP plus EK, dengan EM adalah energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Nah, karena energi mekanik masih berhubungan dengan energi kinetik dan potensial, maka bisa dipastikan bahwa energi mekanik bisa memiliki hubungan erat dengan hukum kekekalan energi, sehingga dirumuskan dengan EP plus EK sama dengan konstan. Nah, terjadilah rumus MgH1 plus setengah MV1 kuadrat sama dengan MgH2 plus setengah MV kuadrat. Nah, untuk daya kita lanjutkan untuk pertemuan ke depan. Kalau belum ada yang paham mengenai penjelasan saya tadi, nanti saya jelaskan di WA grup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.